Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessiska Desi Rahmadani dari kelas A220 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas BGRI Yogyakarta dengan nomor NPM 20144600074. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah tematik yaitu kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini apakah sudah siap belajar? Sudah? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita coba tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Coba dibuka bukunya. Tahukah kalian apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut dapat membedakan dengan makhluk yang tidak hidup. Apakah teman-teman tahu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Sekarang, Ibu akan menjelaskan apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup mampu bernafas. Pernafasan, yang juga dikenal sebagai respirasi, adalah suatu sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan dalam proses pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Pertukaran gas ini merupakan penarikan O2 atau oksigen dan pembuangan CO2 atau karbon dioksida dalam tubuh suatu makhluk hidup. Yang kedua adalah makhluk hidup mampu bergerak. Makhluk hidup dipastikan selalu memiliki kemampuan untuk bergerak. Berdasarkan posisinya, pergerakan makhluk hidup ini dibagi menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Sistem geraknya pun dilakukan dengan alat yang berbeda-beda, tergantung habitat dan evolusinya. Yang ketiga adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Karakteristik lain dari makhluk hidup adalah kemampuan dalam merasakan berbagai rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan ini dapat diperoleh dari bentuk yang beragam, seperti suara, gelombang cahaya, aroma, suhu, hingga sentuhan fisik. Yang keempat adalah makhluk hidup membutuhkan makanan. Untuk mempertahankan hidupnya, hampir semua makhluk hidup selalu memerlukan asupan energi dan juga nutrisi dalam tubuhnya. Asupan energi dan nutrisi ini biasanya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Misalnya, pada tumbuhan yang membutuhkan air dan juga unsur hara untuk dijadikan bahan proses fotosintesis. Dan juga manusia pastinya juga membutuhkan makanan seperti nasi, daging, tumbuhan, atau sayur-sayuran yang lain. Yang kelima adalah makhluk hidup tumbuh dan berkembang.
Jika dilihat secara fisik, makhluk hidup akan terus besar seiring berjalannya waktu. Perubahan ukuran ini terjadi karena bertambahnya volume jaringan dan sel dalam tubuh. Manusia dan hewan diketahui memiliki kerangka tulang yang terus-menerus mengalami pertumbuhan. Untuk ciri yang terakhir adalah makhluk hidup bereproduksi. Makhluk hidup merupakan proses reproduksi untuk meneruskan generasinya. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan masuk dalam kegiatan Ayo Mengamati. Nah, di sini ada beberapa gambar dan tuliskan ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar tersebut. Coba sekarang kita diskusikan bersama untuk kegiatan Ayo Mengamati. Coba lihat gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup yang apa? Ciri-ciri makhluk hidup mampu bergerak. Selanjutnya nomor 2, gambar ciri-ciri apa? Ciri-ciri yang kedua adalah makhluk hidup mampu bernafas. Yang ketiga adalah ketika putri malu disentuh adalah ciri-ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Gambar yang keempat adalah makhluk hidup mampu tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir adalah nomor 5, ciri-ciri makhluk hidup membutuhkan makanan. Jadi itulah ciri-ciri dan contoh dari gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara membaca dan menulis bilangan. Teman-teman sudah tahu apa itu bilangan? Bilangan adalah suatu konsep dalam matematika yang berupa angka, dipergunakan untuk melakukan pengukuran. Simbol atau lambang yang dipakai untuk mewakili sebuah bilangan dinamakan angka atau lambang bilangan. Jika kita akan menuliskan lambang bilangan dengan kisaran ribuan, maka kita harus mengetahui cara menuliskan ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuannya dulu ya. Sekarang kita akan belajar tentang apa itu bilangan satuan, apa itu puluhan, apa itu ratusan, dan apa itu puluhan. Yang pertama adalah satuan. Satuan adalah bilangan yang tersusun dari satu angka, yaitu diantaranya 0 sampai angka 9. Yang kedua adalah puluhan. Puluhan adalah bilangan yang tersusun dari 2 angka, diantaranya 10 sampai 99. Yang ketiga adalah bilangan ratusan. Ratusan adalah bilangan yang tersusun dari 3 angka, berkisar dari 100 sampai 999. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat pada tabel berikut ini ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca bilangan. Contoh yang pertama ada 1.000. Nah, ini disebut lambang bilangan. Lambang bilangan ini dibaca bagaimana? Dibaca 1000. 1000 merupakan nama bilangan. Contoh yang kedua ada 2.000.
dibaca 2000. Yang selanjutnya ada 3.000 dibaca 3000. Nah, sekarang contoh nomor 4 ada 4.250 dibaca 4250. Yang kelima ada 7.788 dibaca 7788. Sudah bisa? Sudah jelas ya anak-anak? Sekarang kita coba masuk dalam kegiatan Ayo Berlatih. Coba dibuka bukunya. Setelah kita belajar tentang membaca dan menulis bilangan, kita akan belajar pola irama dalam lagu. Apa itu pola irama? Dalam bernyanyi harus memperhatikan panjang dan pendeknya bunyi. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan merupakan bunyi yang teratur seperti bunyi detak jarum jam. Coba kita perhatikan pola irama dalam lagu di samping. Sudah? Ketika kalian melihat lirik lagu Pada Burung Kakak Tua di samping, ada tanda di bawah lirik lagunya. Untuk tanda seperti persegi tersebut adalah untuk bunyi pendek, dan seperti persegi panjang adalah bunyi panjang. Tanda tersebut menandakan pola irama yang digunakan untuk menyanyikan lagu tersebut. Tanda menunjukkan pola irama pendek, artinya kalian harus menyanyikan dengan ketukan yang pendek. Sebaliknya, apabila tanda menunjukkan pola irama yang panjang, artinya kalian harus menyanyikan dalam ketukan yang panjang pula. Pola irama pendek dan panjang diperlukan dalam sebuah lagu agar yang dinyanyikan tidak monoton atau tetap, namun juga dinamis dan merdu untuk didengarkan. Nah, setelah kita mengetahui pola irama, coba kita nyanyikan lagu Burung Kakak Tua bersama-sama ya, sesuai dengan pola irama pada lagu tersebut. Sekarang coba kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, coba kita simpulkan apa saja materi yang sudah kita dapat. Kita belajar tentang apa itu makhluk hidup, ciri-ciri dari makhluk hidup. Coba sebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang pertama adalah makhluk hidup mampu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup mampu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Yang keempat, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kelima, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Selanjutnya tadi kita belajar matematika. Matematika kita belajar tentang membaca dan menulis bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Yang terakhir kita belajar tentang pola irama. Pola irama itu adalah panjang dan pendeknya bunyi ketika kita bernyanyi agar merdu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Terima kasih anak-anak. Ibu tutup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.